Selamat hari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan mendengarkan Injil pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania itu tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria
dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat Maria tiba-tiba bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini memang lumayan panjang untuk didengarkan, tetapi saya percaya bahwa kita semua sudah sangat akrab dengan apa yang diulas dalam Injil Yohanes hari ini, yaitu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati yang bernama Lazarus. Lazarus ini adalah saudara dari Marta dan Maria. Dan tadi di dalam Injil sudah dijelaskan siapa Maria, yaitu dia yang datang kepada Tuhan Yesus, meminyaki kakinya dan mengusap kaki Tuhan itu dengan rambutnya. Dan kita juga melihat antara dua orang ini, Marta dan Maria, dan juga Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sedang berkunjung ke rumah mereka, Marta sibuk sekali melayani, sedangkan Maria duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Ini gambaran bagi kita supaya kita bisa mengerti lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan oleh Injil Yohanes ini bagi kita semuanya. Injil ini sangat menarik, saudara-saudaraku, dan sebenarnya sangat kompleks untuk dijelaskan karena banyak sekali hal yang bisa diangkat dari sana. Tapi baiklah, kita mencoba mempersempit itu supaya kita bisa dapatlah satu tema untuk hari ini. Baik, saya akan berbicara tentang iman. Tema besarnya adalah iman di sini. Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, apa yang dia perbuat? Tuhan Yesus tidak bergerak. Dia menunda kepergiannya selama 2 hari.
Dan dia mengatakan kepada mereka, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tentu saja para murid yang mendengar perkataan Tuhan Yesus itu pastilah mendapatkan harapan. Wah, ini Lazarus aman-aman saja, tidak akan mati. Paling dia juga akan sembuh. Itu pemikiran mereka. Dan apalagi melihat Tuhan santai-santai saja, istilahnya santai-santai saja, menunda-menunda kepergian beliau untuk menyembuhkan Lazarus. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Lazarus mati. Pastilah hal ini menimbulkan kekecewaan di antara para murid. Dan terlebih-lebih lagi di antara dua orang tadi, Marta dan Maria, yang sungguh-sungguh berharap Tuhan Yesus akan datang untuk menyembuhkan Lazarus, saudara mereka. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Tapi Tuhan memang punya rencana di sini, saudara-saudaraku. Tuhan bukan asal-asalan melakukan sesuatu, ya. Tidak. Tetapi dia punya rencana. Dia mengatakan, aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tidur dalam arti mati. Dan dia mengatakan, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi ini tujuan Tuhan Yesus, mengapa dia melakukan ini semua. Supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan Yesus memaksudkan para murid ini. Dan juga bukan hanya para murid ini, tetapi untuk kita semua, supaya kita belajar percaya kepada Tuhan. Kita tidak mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Kita tidak mengerti apa yang menjadi rencananya. Tetapi dengan percaya, kita bisa belajar untuk memahami, menemukan makna di dalam semua hal yang Tuhan rencanakan terjadi dalam hidup kita. Lalu Tuhan pergi ke sana. Dan di situ Thomas sempat nyeletuk. Dia mengatakan, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini sebenarnya ucapan sindiran dari Thomas. Kalau kita ngobrol sama teman-teman, ayo kita berangkat sama dia, kita mati-mati bareng sama dia. Ini nyindir nih, Thomas ini mungkin nyindir-nyindir, ya. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan dia itu menjadi sebuah nubuat bagi kehidupan kita semua, para murid-murid Tuhan. Bahwa memang kita dipanggil untuk mati bersama-sama dengan dia dan bangkit bersama-sama dia. Ini panggilan orang Kristen. Mati terhadap dosa dan bangkit dalam kemuliaan bersama Tuhan. Baik, kita lanjut. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke Betania dan dia berjumpa dengan Marta yang telah mendengar bahwa Tuhan Yesus datang dan menyambut dia di tengah jalan. Dia datang dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia mengatakan seperti itu. Mungkin hatinya kecewa, gara-gara Tuhan tidak datang sih, saudaraku mati. Coba kalau Tuhan ada. Ya. Tetapi dia punya ungkapan iman. Selanjutnya dia mengatakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Lalu ini jawab Tuhan Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Di sini menarik, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus jelas-jelas mengatakan saudaramu akan bangkit. Tetapi Marta tidak menangkap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dia mengatakan, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tuhan Yesus menambahkan lagi kalimat yang sangat terkenal yang kita harus ingat terus, ya saudara-saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi Tuhan Yesus tadi mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan mempertanyakan,
kepercayaan dari Marta. Dan itu untuk kita semua juga ya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Ini jawaban Marta. Sangat tidak klop dengan apa yang dipertanyakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempertanyakan kepercayaan Marta akan apa yang baru saja dia jelaskan kepada Marta, bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal ini? Marta percaya. Iya, dia menjawab percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Tidak langsung to the point di mana Tuhan Yesus sedang menjelaskan kepada Marta tentang Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kemudian setelah itu Marta pergi memanggil Maria. Ini dimunculkan oleh Yohanes, saudara-saudaraku. Percakapan antara Marta dan Yesus ini sangat penting untuk kita nanti bandingkan dengan apa yang akan terjadi dengan Maria. Marta pergi memanggil Maria. Kemudian Maria datang dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan hal yang sama dengan Marta. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi lihat, saudara-saudaraku, lihat reaksi Tuhan Yesus di sini menarik. Tuhan Yesus tidak berbicara apa-apa. Kemudian dia tergerak. Dia turut menangis bersama-sama dengan Maria dan orang-orang yang bersama-sama dengan Maria. Mengapa? Dan mengapa ini ditampilkan oleh Yohanes, Injil Yohanes di sini? Marta datang, Tuhan Yesus tidak menangis. Tuhan Yesus menjelaskan sesuatu yang sangat teologis, gitu ya. Sedangkan ketika Maria datang, dia tidak berkata apa-apa, tetapi dia turut menangis dan langsung mengerjakan. Dia dikuburkan di mana? Di mana engkau menguburkan dia? Karena apa? Ada dua hal yang membedakan antara Marta dan Maria ketika mereka berdua datang kepada Yesus. Maria, di sini lihat, saudara-saudaraku. Maria datang kepada Yesus dengan tersungkur di depan kaki Yesus. Kalimatnya dalam Injil ini, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi di sini ada sebuah totalitas, sebuah ungkapan, benar-benar dia menaruh harapan kepada Tuhan. Dia tersungkur. Dan untuk Marta tidak dijelaskan di dalam Injil ini dia tersungkur atau tidak, tetapi saya rasa tidak. Dan ini dimunculkan Yohanes untuk membedakan sikap kedua orang ini ketika mendatangi Tuhan Yesus. Dan ini harus kita cermati, saudara-saudaraku. Karena ini menjadi sikap kita bagaimana untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dengan tersungkur, dengan pasrah, dengan meratap, dengan berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan inginkan. Dan lihat, apakah Tuhan mengatakan hal-hal yang teologis yang membuat orang pusing untuk mengerti? Tidak, simple. Dia turut menangis dengan Maria dan langsung mengerjakan apa yang akan dia kerjakan, yaitu untuk membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus menangis. Di sini orang bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus menangis? Wong dia sendiri tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus. Dia tahu bahwa Lazarus memang mati, bahkan tadi dia mengatakan bersyukur bahwa dia tidak ada di sana supaya para murid bisa belajar untuk percaya. Lalu kenapa dia menangis? Ada dua hal, saudara-saudaraku, di sini. Dia menangis karena dia solidaritas, solidaritas dengan Maria dan orang-orang yang bersama dengan Maria merasakan kesedihan, kehilangan orang yang dicintai itu rasanya seperti apa. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, anggota keluarga kita meninggal,
sebenarnya mereka yang maksudnya saudara kita yang meninggal ini kemana? Toh dia pulang kepada Tuhan, ya kan? Dia setia, dia pulang dalam keadaan berahmat, dia masuk surga. Tetapi kita menangis, mengapa? Dia bahagia, kita menangis. Tetapi Tuhan mengerti kondisi manusia yang lemah ini. Tuhan bersolidaritas dengan kesedihan manusia. Dan karena itu, solidaritas itu memberikan harapan bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah Tuhan yang sungguh-sungguh dekat dengan manusia. Yang sungguh-sungguh mengerti kondisi manusia. Tidak meninggalkan manusia sendirian. Tidak angkuh, tidak magrong-magrong. Tidak galak gitu ya, susah dijangkau, tidak. Tetapi sangat dekat saudara-saudaraku. Dan dia mendengarkan segala keluh kesah kita. Dan itulah yang diharapkan dari dia bagi kita. Dia mengatakan, dia mempertanyakan, di manakah kamu baringkan Lazarus? Kemudian dia pergi ke sana. Nah, dia menangis bersama Maria dan kemudian ada yang berbisik-bisik. Dia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi ada orang-orang di sana yang menyindir apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kamu sebenarnya bisa datang kemarin-kemarin sehingga Lazarus nggak perlu mati. Kamu yang dulu memelekkan orang buta kok tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sikap seperti ini saudara-saudaraku sering kita lakukan terhadap Tuhan. Baik secara kita sadari maupun tidak sadari. Kita protes. Kita mengeluh. Tuhan yang katanya Maha Kuasa kenapa tidak bisa menghentikan semuanya? Tuhan yang katanya Maha Kuasa kok tidak melakukan apa-apa tentang situasi hidupku? Kesulitan-kesulitan yang aku alami kok Tuhan diam saja? Nah, seringkali kita protes seperti ini. Padahal Tuhan punya rencana, saudara-saudaraku. Sama seperti apa yang dijelaskan dalam Injil ini. Tuhan punya rencana. Supaya apa? Sekali lagi saya ingatkan di awal tadi. Supaya kita belajar untuk percaya. Saudara-saudaraku, ini sangat penting. Iman, saudara-saudaraku. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kemudian luar biasa. Dia membangkitkan Lazarus. Sebelum dia membangkitkan Lazarus ada percakapan sedikit lagi tentang Marta yang ingin saya ungkapkan di sini. Dia menyuruh orang-orang di sana untuk mengangkat batu kubur itu. Tapi Marta mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Marta ini kurang percaya atau mungkin kurang mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Lah orang-orang yang tadi yang disuruh sama Tuhan untuk mengangkat batu tadi imannya lebih gede loh daripada Marta. Kalau dipikir-pikir, nah tinggal disuruh angkatlah batu itu. Mereka angkat, nggak protes. Tetapi Marta yang melihat, dia protes, Tuhan, Lazarus ini sudah bau, sudah 4 hari dia dikuburkan. Ini perlu kita renungkan saudara-saudaraku. Kalau kita punya iman, kita akan melihat kemuliaan Allah. Maka kalau ada yang sakit di antara kita, kita bisa lihat, kita ada di mana di sini. Apakah kita punya iman seperti para rasul yang kurang percaya? Ataukah kita punya iman seperti Marta yang tampaknya percaya
tampaknya sibuk, tampaknya repot, tetapi sebenarnya belum percaya sungguh-sungguh. Terbukti karena ketika Tuhan Yesus menyuruh untuk mengangkat batu, dia mengatakan, Tuhan, dia sudah bau. Tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Sedangkan Maria dari awal sampai selesai dia hanya pasrah, bongkoan, tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia tidak berkata banyak. Dia menanti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan karena sikapnya seperti ini. Nah, saudara-saudaraku, jika di antara kita ada yang sedang mengalami penderitaan, contohnya sakit. Karena tadi Tuhan mengatakan bahwa sakit ini tidak akan membawa kematian. Memang tidak ada sakitnya membawa kematian, tetapi kita mati, kita kembali pulang kepada Tuhan, itu adalah karena kuasa Allah sendiri. Allah bisa memakai sarana penyakit, kecelakaan atau apapun, tetapi memang sudah waktunya Tuhan menghendaki dia untuk pulang, ya saat itu juga pulang. Entah dengan cara apapun. Itu sudah di luar jangkauan kita. Itu sudah yang Maha Kuasa, yang tahu, Allah sendiri, Tuhan kita. Yang mengerti ini semua. Itu tersimpan sebagai misteri untuk kita. Tetapi kita patut untuk memahami dan patut untuk merenungkan. Sakit penyakit tidak membawa kematian. Tetapi dengan sakit penyakit itu, apakah kita punya iman? Apakah kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap yang sama seperti yang dilakukan oleh Maria? Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Sehingga jika kita sembuh dari penyakit itu, kita bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ataupun jika tidak sembuh pun, kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kekal. Jadi saudara-saudaraku, saya bukan menakut-nakuti untuk nanti mati yang sakit, tidak. Tetapi di sini justru saya ingin memberikan satu harapan, karena ini adalah sabda Tuhan, bukan dari saya sendiri. Tuhan berbicara tentang hidup kekal. Akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, tidak ada yang namanya kematian. Hanya ada hidup. Tetapi syaratnya satu. Percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tadi sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri kan. Tinggal kita percaya atau tidak. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mendoakan satu sama lain. Terlebih-lebih dalam masa Prapaskah ini yang sudah semakin dekat dengan perayaan Paskah. Sehingga apa yang telah menjadi persiapan kita selama masa Prapaskah ini sungguh-sungguh memampukan kita untuk tumbuh dalam iman yang utuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.